Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu Canva ya. Jadi Canva adalah sebuah situs sekaligus aplikasi yang menyediakan tools atau alat untuk membuat desain grafis dan publikasi online. Nah, Canva ini menyediakan fitur-fitur untuk membuat desain visual ya teman-teman ya. Jadi ini apapun yang teman-teman inginkan, membuat video kah, membuat desain gambar kah, itu bisa digunakan Canva sebagai alat untuk desainnya. Dan untuk mengakses Canva, ini kita bisa akses melalui website, melalui aplikasi, baik di PC maupun di handphone. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman untuk berkreasi dimanapun dan kapanpun. Oke, langsung aja di sini saya akan mencontohkan untuk fitur-fitur Canva yang ada di canva.com. Teman-teman juga bisa membuka Canva versi aplikasi yang bisa teman-teman download di Play Store ataupun App Store. Baik, saya akan langsung menuju ke Chrome. Kemudian di sini saya ketikkan canva.com atau Canva ya. Oke, kita pilih yang paling atas. Baik, jadi kalau kita belum pernah mendaftar Canva, ini kita akan diarahkan untuk daftar terlebih dahulu. Tapi jika kita sudah mendaftar, kita sudah mempunyai akun, nanti kita bisa langsung buka canva.com. Baik, di sini kita akan tetap lanjut di web seperti ini. Kita akan masuk. Nih, di sini saya akan masuk menggunakan Google. Teman-teman bisa menggunakan Google, bisa Facebook ataupun dengan email ya. Oke, saya menggunakan akun yang ini. Baik, ini adalah tampilan awal dari Canva ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah beranda dari Canva. Untuk bagian atas ini adalah jenis-jenis desain yang bisa kita buat, baik dari desain untuk media sosial, untuk video, presentasi, untuk cetakan, dokumen, papan tulis, situs web dan lainnya. Nah, nanti di sini di bawahnya ini juga ada sub-subnya ya, ada dokumen, video seluler, presentasi seperti ini sudah ditampilkan contohnya. Jadi misal teman-teman bingung mau membuat konten Instagram tapi teman-teman tidak tahu ukurannya, teman-teman bisa langsung aja pilih konten Instagram persegi. Itu otomatis untuk size-nya sudah memang diperuntukkan untuk Instagram. Tapi jika teman-teman mau membuat dokumen lain, dokumen khusus, teman-teman bisa klik tanda plus di tengah bawah yang ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih ukuran khusus yang di sini. Seperti itu, saya coba masuk kembali. Baik, jadi ini ada banyak sekali ya jenis-jenis desain yang bisa kita buat di Canva. Termasuk di sini ada resume, kemudian cerita Instagram, ada logo, banner, kemudian untuk lembar kerja A4 dan yang lainnya. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah desain yang pernah kita buat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pernah buat desain di Canva nanti otomatis akan masuk di sini. Ini desain yang pernah kita buat. Kemudian yang di bawah ini adalah rekomendasi template-template yang ada di Canva sesuai dengan kategorinya. Misalnya di sini konten Instagram. Jadi semua yang ada di sini ini adalah untuk konten Instagram size-nya. Untuk jenis kontennya sendiri ada banyak ya, ada testimoni, ada untuk promo dan yang lainnya. Kemudian yang di bawahnya lagi ada bagian presentasi. Ini juga adalah template-template presentasi yang bisa teman-teman gunakan untuk presentasi tugas atau untuk membuat materi dan yang lainnya. Kemudian yang di bawahnya lagi ada kisah Anda atau story ya teman-teman ya. Jadi ini template-template untuk teman-teman membuat story. Jadi ukurannya adalah ukuran story, cuman penggunaannya ini bisa untuk promo, bisa untuk ucapan dan yang lainnya. Di bawahnya lagi adalah resume atau CV ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mendaftar pekerjaan atau ada klien yang butuh CV, teman-teman bisa membuat di bagian resume seperti ini.
Kemudian di sini ada template poster, sama penggunaannya juga sama, ini poster ya. Kemudian ada logo. Nah, teman-teman yang belum mempunyai logo untuk perusahaan, untuk bisnisnya nanti bisa membuat logo dengan template yang ada, ataupun bisa membuat dengan desain baru melalui tanda plus di tengah bawah yang warna ungu. Kemudian di sini ada template cerita Instagram yang direkomendasikan untuk story Instagram ya teman-teman. Kemudian ada juga sertifikat, ini bagi teman-teman pembuka kelas desain atau membuka kelas yang online yang membutuhkan sertifikat, ataupun offline itu juga bisa custom ya dari template-template sertifikat yang direkomendasikan oleh Canva. Dan di sini juga ada bagian dokumen, ada banner, video seluler, ada kartu selebaran, video undangan juga di sini juga sudah tersedia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada hajat, ada pernikahan nanti bisa menggunakan template-template yang direkomendasikan oleh Canva. Dan ini tinggal diedit-edit saja karena bentuknya sudah template ya. Ada thumbnail YouTube juga untuk YouTuber, ini bisa membuat thumbnail atau cover untuk YouTube-nya, konten YouTube. Ada juga menu di sini buat teman-teman yang membuka kuliner ya, usaha kuliner ya. Jadi ini menu-menu bisa teman-teman desain di sini. Kemudian ada infografis juga, ada wallpaper telepon yang bisa teman-teman custom di sini sesuai dengan selera dan ciri khas masing-masing. Kemudian di sini ada kolase foto ya. Kolase foto juga ada di sini. Ini bagian beranda ya teman-teman ya. Jadi bagian beranda ini menampilkan dari template-template yang direkomendasikan oleh Canva berdasarkan kategorinya masing-masing. Dan juga di sini kita bisa langsung membuat desain baru dengan cara klik tanda plus di tengah bawah. Itu untuk bagian beranda. Kemudian yang di sebelahnya beranda ini ada proyek. Proyek ini adalah desain-desain yang pernah kita buat. Di sini ada, kemudian ada folder ya. Jadi jika kita sering menggunakan Canva supaya untuk mempermudah mencari dari file-file yang kita butuhkan, ini kita bisa difolderkan seperti itu. Ini ada caranya tersendiri. Kemudian nah di sini ada bagian template, ini sama kayak yang tadi ya. Jadi ini template-template yang direkomendasikan oleh Canva. Namun di sini ada bagian studio ajaib. Ini adalah semua keunggulan AI ya. Jadi kita bisa merubah teks menjadi suara, merubah teks menjadi gambar, merubah teks menjadi video dan lainnya. Ini dengan tenaga kecerdasan AI seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan ke bagian menu yang di baris 3 kiri atas. Ini adalah menu teman-teman. Ini menampilkan akun kita yang sedang aktif. Yang paling atas ini bisa kita lihat, ini nama akun saya, Rizky Nur Inayah. Kemudian kita bisa klik yang panah ke bawah. Ini menampilkan tim-tim. Jika teman-teman pernah mendaftar Canva Pro yang jenisnya tim, ini akan ditampilkan di sini tim apa saja yang pernah kita ikuti di sini gitu ya. Jadi ini tim Canva 1, ini Canva Pro saya seperti itu. Dan ini ada juga Canva Pro yang sebelumnya yang mungkin sudah tidak pro lagi karena kita berlangganan ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke bagian menu. Nah, di bawah menu ini sebenarnya sama dengan yang ditampilkan di bar bawah tadi ya. Ada studio ajaib, ada proyek, ada template, nah ada merek dan aplikasi. Merek ini hanya bisa diatur untuk ketua tim Canva. Jadi kalau kita berlangganan Canva tim, itu hanya ketua tim yang bisa mengatur merek ini. Kemudian di sini ada bagian aplikasi. Ini aplikasi yang kita ikuti di Canva karena Canva ini terintegrasi dengan banyak aplikasi yang bisa kita kolaborasikan seperti itu ya. Nah, ini ada banyak aplikasi yang bisa kita ikuti di sini juga. Nah, ini ada yang didukung AI dan yang lain ya,
seperti membuat mockup. Ini juga terhubung ke Google Drive. Kemudian yang ini yang media ajaib. Kemudian ada lagi untuk Heizin, ini untuk seperti koran gitu ya, koran digital dan yang lainnya. Jadi banyak aplikasi yang bisa kita gunakan langsung dari Canva-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini juga ada perencanaan konten jika teman-teman mau lebih terorganisir ya untuk upload kontennya dan yang lainnya, itu bisa dari perencanaan konten. Mockup ini juga bisa kita buat di Canva. Misalnya teman-teman mau membuat tampilan dari produk teman-teman yang lebih real, nah itu bisa menggunakan mockup ini. Dan ini ada foto produk juga bisa ada di sini. Seperti itu. Oke, dan ini ada undang anggota, ini bagi yang tim Canva ya. Jika menggunakan tim Canva itu bisa undang anggota begitu. Dan ini ada sampah atau ada desain-desain file-file yang kita hapus dari Canva itu nanti akan dimunculkan di sampah. Kemudian ini ada pengaturan, adalah sama ya, ini pengaturan akun seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut dari blank dokumen atau lembar kerja dari Canva-nya. Kita bisa klik tanda plus di tengah bawah. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ukuran dari desain yang mau teman-teman buat ya. Ini random saja, saya pakai yang ukuran konten Instagram persegi. Baik, jadi ini tampilan dari lembar kerja Canva. Nah, untuk membuat desain kita nanti bisa klik dulu bagian lembar kerjanya, maka akan muncul pilihan-pilihan di bawah. Ada ganti, ada warna, ada lapisan, dan ada yang lainnya seperti ini. Oke, pertama-tama kita di bagian tanda plus di kiri bawah, ada apa saja di sini. Nah, teman-teman bisa memasukkan berbagai macam aset desain ya, bisa elemen, bisa teks, kemudian merek, unggahan, gambar, proyek, aplikasi, foto, audio, video, dan yang lainnya ya. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama nih bagian desain, kita bisa menambahkan desain yang sudah ada di Canva atau bisa kita sebut template ya. Jadi kita bisa membuat desain dari template yang ada di Canva melalui menu desain ini. Jadi ini menu desain ini untuk ukurannya sudah menyesuaikan sesuai dengan yang tadi kita pilih di awal, yaitu konten Instagram. Jadi untuk ukurannya di sini adalah 1:1. Ini yang bisa kita buat menggunakan template yang ada di Canva. Ini yang direkomendasikan oleh Canva ya. Jadi misal contoh saya membuat dengan ini. Nah, ini template ini bisa kita custom 100% ya. Keseluruhannya bisa kita ubah, bisa kita ganti seperti itu. Misalnya dari shape yang ini bisa kita ganti warna, kita bisa hapus, kita bisa geser, dan yang lainnya. Dari teks yang ini juga sama, ini bisa kita ganti teksnya sesuai dengan kebutuhan kita ya, misalnya Canva seperti itu ya. Ini bisa kita ganti seperti ini. Kemudian dari gambarnya ini juga bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Dari warna maupun bentuk semuanya bisa kita ubah ya teman-teman ya. Background juga bisa kita ubah. Misalnya ini warnanya krem, kita mau ubah ke warna hijau atau warna coklat, ini juga bisa seperti ini. Jadi ini memudahkan teman-teman untuk berkreasi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Jadi untuk pengubahnya di bawah ini kita bisa kita ganti warna, kita bisa animasikan menjadi video juga. Jadi karena ini bentuknya statis, ini kita bisa animasikan seperti ini. Nah, jadi tampilannya dia bergerak begitu. Kemudian untuk videonya ini juga kita bisa atur untuk durasi waktunya. Nah, di sini ada untuk pengatur waktunya, mau berapa detik tampilannya per slide-nya ini bisa kita atur.
Kemudian ini jenis dari animasinya kita bisa atur juga seperti ini. Ini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing begitu. Ini juga ada animasi ajaib ya. Jadi ini teknologi AI itu dia akan membaca dari tampilan desain kita dan dia akan merekomendasikan efek animasi yang cocok menurut AI seperti itu. Nah, ini ada kombinasi, ini adalah custom dari kita sendiri. Kemudian ini biasa dan ini yang lebay ya. Jadi bisa kita atur mau menurut kita atau menurut AI, itu nanti kita bisa menyesuaikan sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada lapisan. Nah, lapisan ini jadi ini memuat semua aset atau semua elemen yang ada di desain. Jadi kita bisa atur untuk tata letaknya. Misalnya ini mau yang di paling atas, itu juga bisa. Jadi kita bisa atur seperti di Photoshop itu ya. Jadi kita bisa atur untuk tata letaknya. Dia mau tumpang tindihnya seperti apa. Kita bisa atur seperti itu ya, tumpang tindihnya. Itu menu lapisan. Oke, kemudian di sini ada menu posisi. Kalau posisi ini kita bisa maju mundurkan secara manual seperti ini. Nah, kalau yang tadi yang di menu lapisan kita bisa tahu gambar yang mana yang mau kita ubah-ubah. Tapi kalau posisi ini kita harus klik dulu salah satu elemen, kemudian kita bisa pindah-pindahkan. Selanjutnya ada posisi, kemudian di sini ada transparansi juga. Kita bisa atur transparansi dari elemen-elemen baik teks maupun foto, gambar dan yang lainnya. Ini bisa kita atur transparansinya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini untuk geser, ini bagi kita yang mau menggeser yang lebih akurat. Mungkin kalau dengan jempol ini kita gesernya agak terlalu lebar. Untuk penggeseran yang lebih kecil ini kita bisa menggunakan menu geser. Jadi ini membantu kita yang memiliki jari berukuran besar supaya bisa lebih detail dalam penggeserannya seperti itu. Oke, kemudian di menu lainnya ini ada menu salin, ada menu tempel, kemudian ada menu komentar juga, kemudian ada tampilan waktu dan hapus ya teman-temannya. Jadi misalnya kita mau menyalin yang bagian teks ini, kemudian kita bisa tempel, dia jadi dua seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih bagian teksnya. Di sini kita juga bisa duplikat langsung dari pilihan yang ada di atas. Ini kita bisa duplikat seperti ini. Ini jalan lain dari yang salin dan tempel tadi. Jadi ini lebih memudahkan jika kita mau menduplikat di satu halaman ini. Begitu, kita bisa hapus. Dan di sini juga ada alat ajaib ya. Jadi kita bisa menulis, bisa merangkum. Nah, ini kita bisa atur di bagian yang alat ajaib. Baik, kemudian di sini tadi kita bisa menambahkan elemen juga selain dari template. Di sini ada elemen bentuk, grafis, kemudian ada penghasil AI, stiker, foto, video dan yang lainnya. Ada bagan, tabel, bingkai, kisi dan yang lainnya ya. Jadi ini elemen-elemen yang ada di Canva. Kita bisa ketikkan kata kunci di sini misalnya bunga, maka yang akan ditampilkan adalah semua gambar-gambar bunga, foto-foto bunga, video, bentuk dan semua yang berkaitan dengan bunga. Jadi ini ada yang bentuknya grafis seperti ini, ada yang jenisnya foto, ini adalah foto ya teman-teman ya. Kemudian ini ada video yang semua yang berkaitan bunga. Kemudian bentuk, nah untuk bentuk di sini tidak ada. Audio ini ada yang berkaitan dengan bunga juga. Kemudian ada bingkai seperti ini. Jika teman-teman mau membuat bingkai dengan bentuk bunga, ini contoh saya ambil satu aja seperti ini untuk penggunaan bingkai. Kemudian kita bisa tambahkan
foto ya, foto bunganya seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan ke bingkai seperti ini, kita seret. Nah, dia akan masuk ke bingkainya seperti ini. Itu untuk penggunaan dari bingkai. Oke, dah ini dari elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Kemudian teks, kita bisa memasukkan teks di sini teman-teman. Di sini sudah ada template yang direkomendasikan oleh Canva untuk mempermudah kita mendesain. Jadi kita bisa pilih misalnya seperti ini. Ini kita bisa custom untuk teksnya, kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa membuat teks dari template yang ada, ataupun kita bisa memasukkan teks dari blank seperti ini ya. Jadi kita tidak menggunakan template. Nah, seperti ini. Kita masukkan teksnya di sini. Seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk teks ini sendiri, ini bisa kita atur dari fontnya, kemudian gaya teks, ukuran, warna, format, dan yang lainnya. Contohnya font, di sini sudah banyak rekomendasi font dari Canva yang bisa kita pakai. Nah, kita bisa pakai yang jenis curly. Nah, ini ada banyak rekomendasi. Kita bisa pakai yang jenis bold dan yang lainnya. Jadi sudah direkomendasikan oleh Canva ya. Ini memudahkan kita juga untuk mencari ya. Di sini ada klasifikasinya tersendiri. Ada jenis display, curly, bold, cool, slab serif, brush, sans serif, heading, dan yang lainnya. Nah, ini untuk memudahkan kita memilih dari font yang kita inginkan. Kemudian gaya teks ya, gaya teks ini ada judul seperti ini, jadi agak besar, agak kecil atau kecil kayak gitu ya. Jadi ini gaya dokumen, gaya judul bisa kita atur. Selanjutnya di sini ada ukuran ya atau size font, ini bisa kita atur besar kecilnya. Bisa kita atur melalui pointer ini, bisa kita geser atau kita langsung klik aja di bagian angkanya, misalnya besarnya 50 seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dari ukuran sudah ya, kemudian warna. Warna juga kita bisa atur ya teman-teman, ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini warnanya. Kita juga bisa atur dari sini. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Kemudian format ya. Di format ini kita bisa atur rata tengah, rata pinggir, rata kanan kiri, atau kita bisa atur dia ada underline-nya seperti ini. Nah, ini ada coret tengahnya juga bisa. Misalnya untuk harga coret gitu ya. Mau kita atur yang ada poin-poinnya seperti ini juga bisa. Oke, kemudian ini besar kecilnya huruf ya, besar, mau huruf besar atau huruf kecil juga kita bisa atur di sini. Oke, selanjutnya jarak. Ini jarak huruf seperti ini, jadi dia agak lebar jarak per hurufnya. Jarak baris ini jika dia ada 2 baris ya. Misalnya ini saya buat 2 baris, pilih jarak nah, kita bisa lihat di bagian titik yang atas dan bawah ini jaraknya bisa semakin lebar ataupun semakin sempit seperti ini. Kemudian ada efek juga. Untuk teksnya ini kita bisa kasih efek macam-macam teman-teman. Ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa lebih estetik seperti itu, tergantung kita yang membuat desainnya. Nah, di sini juga ada geser datar, ini animasinya ya teman-teman ya. Animasi yang tadi.
Oke, kemudian di sini transparansi itu sama seperti tadi, lapisan posisi geser itu juga sama seperti tadi ya teman-temannya. Yang terbaru dari Canva ini sebenarnya adalah teknologi AI yang nanti akan kita bahas di sesi pembahasan tersendiri, teman-teman. Jadi di bagian bawah sini ada Studio AI atau Studio Ajaib ya. Studio Ajaib ini dia memuat semua hal yang berkaitan dengan AI. Nah, jadi ada tulisan ajaib, ada ubah konten jadi menarik, kemudian ada animasi ajaib, transformasi ajaib. Nah, ini semua dibantu dari teknologi kecerdasan AI. Jadi kita bisa menghapus dari objek yang ada di foto, kemudian kita bisa mengambil ya, menangkap objek yang ada di foto dan kita memindahkan ke yang lain. Ada juga kita bisa memperluas ajaib ya, jadi kita memperpanjang pemandangan maupun background gambar dan yang lainnya itu bisa menggunakan dari Studio Ajaib ini. Nah, ini juga banyak aplikasi di sini yang membantu dari pembuatan desain AI ini ya. Jadi ini ada DALL-E, ini untuk gambar AI ya dari OpenAI. Kemudian ada Imagen, ini juga dari AI. Ada Mojo, ada yang lainnya ini yang direkomendasikan nanti bekerja sama dengan Canva. Kita bisa membuat desain AI langsung dari Canva. Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas untuk AI ini di sesi pembahasan tersendiri. Oke, kita masuk ke yang desain yang tadi lagi. Oke, jadi setelah kita membuat desain, kemudian kita mau mengunduhnya, kita bisa klik tanda panah di kanan atas. Nah, ini kita bisa unduh dengan berbagai macam jenis pengunduhan ya. Ini kita bisa klik unduh. Nah, di sini jenis filenya juga banyak teman-teman. Ada JPG, ada PNG, ada PDF, ada cetak. Nah, ini macam-macam ya. Nah, untuk JPG ini paling mudah untuk kita share di media sosial, lebih ringan. Kalau PNG ini dia lebih kompleks. Jadi ukurannya juga dia lebih besar ya, lebih berat, tapi kualitasnya lebih bagus seperti itu. Kemudian di sini ada PDF, ada cetak PDF, SVG, kemudian ada video MP3 jika kita MP4 ya. Jika kita membuat desain video, nah itu kita bisa simpan dengan file jenis file video MP4. Ada GIF juga jika kita membuat video pendek ya, durasi yang sangat singkat, itu kita bisa dengan format GIF seperti ini. Nah, dari ukurannya ini kita bisa atur besar kecilnya jika kita menggunakan Canva Pro. Kalau kita masih menggunakan Canva gratisan, kita ikuti saja yang direkomendasikan oleh Canva, seperti itu. Kemudian jika sudah, nanti kita bisa langsung klik unduh. Nah, ini proses pengunduhannya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah untuk membuat desain di Canva. Kita bisa membuat dari desain kosong maupun membuat dari template yang sudah direkomendasikan oleh Canva, begitu. Dan di bagian atas ini, yang di bagian titik 3 ini, memuat dari informasi desain kita. Misal kita mau merubah nama desainnya, latihan gitu. Ini juga bisa di sini ya. Jadi bisa diganti seperti ini. Kita juga bisa import file dari luar, kemudian di sini kita bisa atur tampilan editornya. Misalnya kita mau menampilkan margin dan yang lainnya, ini bisa kita atur di bagian atur tampilan editor seperti ini. Kemudian kita bisa unduh juga dari sini. Kita bisa buat salinan. Jadi misalnya kita pengen membuat desain dari desain yang sebelumnya, tapi mempertahankan desain yang sebelumnya juga. Jadi kita bisa buat salinan. Kemudian kita bisa bagikan juga di sini, kita bisa berkolaborasi ya.
dengan pengguna Canva lainnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada ubah ukuran ya teman-teman ya. Ubah ukuran ini ada yang sudah direkomendasikan mau ukuran apa. Di sini sudah ada untuk ubah ukurannya. Begitu. Oke, kita masuk ke bagian pengunduhan lagi. Nah, di bagian atas ini kita bisa mengunggah langsung dia ke Instagram. Kita bisa membuat desain itu menjadi template merek. Kita bisa membuat desain itu menjadikan template atau tautan template, sehingga desain yang kita buat bisa diedit oleh pengguna yang lain tanpa mengubah dari desain asli kita. Nah, ini juga ada jadwalkan. Ini misalnya kita mau mengatur untuk desain yang sudah kita buat ini, mau kita jadwalkan postingnya itu besok atau kapan gitu. Ini kita bisa jadwalkan. Nah, ini ada tautan tampilan juga jika kita mau share berupa link ya, link tautan. Nah, ini ada tampilkan ini untuk menampilkan desain kita ya, atau di seperti ini. Ya, kayak preview ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian di sini ada salin ke papan klip, jadi nanti ada shortcutnya, ada kode QR-nya juga untuk memudahkan mengakses. Kemudian ini ada unduh pilihan, kita bisa mengunduh yang dipilih saja, jadi tidak semuanya diunduh, itu juga bisa. Seperti itu teman-temannya. Dari satu desain itu kita bisa mengunduh pilihan, jadi nggak semuanya kita unduh. Misalnya mau teksnya aja, mau gambarnya aja, itu bisa seperti itu. Oke, kemudian di sini kita bisa menghubungkan dengan halaman Facebook, Twitter, kita bisa simpan ke folder, kemudian kita bisa menghubungkan dengan grup Facebook, dengan Google Drive, WhatsApp, TikTok, dan yang lainnya. Banyak sekali ya teman-teman ya. Ini bisa sambil di explore sendiri, kita bisa membuat situs web dan yang lainnya. Seperti itu di bagian pengunduhan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu untuk pengenalan Canva versi yang terbaru ya. Jadi yang terbaru ini kita ada update AI yang nanti kita akan bahas khusus ya untuk penggunaan AI-nya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti sambil diutak-atik ya, supaya lebih paham lagi untuk tools-tools yang ada di Canva ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.